warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok loyo kali. Udah makan belum? Udah sarapan belum? Hah? Udah belum? Kita berpantun dulu. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat. Singgah sebentar di rumah Pak Ali. Jawab salamnya masih kurang semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati anggota DPD RI yang juga sekaligus anggota MPR RI Dapil Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Andos Haji Ismail Abdullah yang telah hadir bersama dengan kita pada pagi yang berbahagia ini. Beri tepukan yang dulu untuk Pak Ismail. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Zulfahmi, Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Batam. Tepukan untuk Pak Zul. Dan juga Ibu Guru di belakang. Ya, Ibu siapa namanya, Bu? Bu Rima. Oke. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga pengajar kita pada pagi yang berbahagia ini, yaitu Asosiat Profesor Dr. Suswanto Ismadi Nega. Tepukan untuk Pak Nega. Nah, beliau adalah dosen di Universitas Riau Kepulauan Unriga yang nantinya akan memberikan materi tentang 4 pilar MPR pada pagi yang berbahagia ini. Kemudian siswa-siswi SMK Negeri 1 Batam yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, maka senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di SMK Negeri 1 Batam ini dalam program sosialisasi 4 pilar MPR. Nah, jadi Pak Ismail ini sebenarnya anggota DPD RI. Nah, apa DPD? Panjang DPD apa? Dewan Perwakilan Daerah. Yang juga sekaligus menjadi anggota MPR. Apa MPR? Ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang mana anggota MPR itu adalah gabungan dari 2 lembaga tinggi negara, yang satu namanya DPR dan yang satu namanya DPD. Ya, jadi gabungan antara DPR dan DPD, itulah dia menjadi anggota MPR. Jadi pada pagi hari ini kita mengadakan program MPR, sosialisasi 4 pilar. Yang mudah-mudahan acara kita berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Kemudian salawat dan salam teruntuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, perkenalkan nama saya Leonardi. Saya staf ahli kepada Pak Ismail yang menampingi beliau setiap turun ke daerah. Pada pagi hari ini kita mengadakan acara sosialisasi 4 pilar MPR, dan saya akan memimpin acara dari awal sampai akhir, di mana susunan acara yang akan kita lalui pada pagi yang berbahagia ini. Yang pertama, pembukaan dari protokol yang kita anggap sedang berlangsung. Kemudian acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian acara yang ketiga, pembacaan doa. Kemudian yang keempat, sambutan dari pihak SMK Negeri 1 Batam yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Zulfahmi MPD. Kemudian acara yang kelima, sambutan dari anggota MPR RI
Bapak Dr. Andus Haji Ismail Abdullah, dan sekaligus membuka acara sosialisasi 4 pilar MPR pada pagi hari ini. Kemudian acara yang berikutnya kita foto bersama, dan nanti setelah itu adalah materi yang akan disampaikan oleh Asosiat Profesor Dr. Suswanto Ismadi Mega. Jadi Pak Ismail mungkin tidak sampai selesai karena beliau baru sampai dari Jakarta, jam 7 baru landing dari Jakarta. Hari pagi kita acara di SMK 1, dan nanti jam 13 kita acara juga di SMK 11. Jadi 2 acara, begitulah. Dan setelah itu mungkin Pak Ismail juga akan kembali ke Jakarta. Mudah-mudahan Pak Ismail senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Baik hadirin yang berbahagia, marilah kita melangkah kepada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kita melangkah kepada acara yang ketiga, yaitu untuk bertanya acara kita pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama menadahkan tangan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita akan senantiasa diridhoinya. Auzubillah, yaitu sambutan dari pihak sekolah SMK Negeri 1 Batam yang hal ini akan disampaikan oleh Bapak Zulfahmi MPD sebagai wakil ketua sekolah SMK Negeri 1 Batam. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana alhamdulillah pagi ini kita bisa bertatap muka dengan beliau Bapak Ismail yang saat ini adalah anggota Dewan dari DPD Provinsi Kepri. Kemudian salam dan salam, tidak lupa senantiasa kita hadiahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan bacakan sholawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama yang saya muliakan, yang saya hormati beliau Bapak Ismail, yang mana mungkin Bapak lupa tahun 2006 saya waktu itu pengurus pembangunan masjid di Gereja Batuan Jasri RW 16. Waktu itu kami mengadakan acara, Bapak yang datang. Waktu itu masih tidak otorita mau ke provinsi. Dan waktu itu alhamdulillah saya kebetulan dari percaya keluarga, dan tapi dengan kesibukan beliau biasanya susah ditemui karena betul-betul sibuk, dan alhamdulillah bisa, dan beliau datang, dan alhamdulillah warga Gereja Batu Asih RW 16 pada itu udah berapa Pak? 2006 sebelum 2004 gitu ya. Sekarang 22 tahun. Dia anak bapak semuanya. Beliau ini adalah dulu ketua otorita Batam, ya, di mana Batam ini beliau yang mendesain secara pengembangan Batam. Kemudian beliau juga gubernur di Provinsi Kepri. Ini yang pertama untuk beliau. Tepuk tangan untuk Pak Ismail. Pak, nggak salah, beliau ini banyak story dari saya sebetulnya. Mungkin karena beliau tuh ya banyak yang ditemui, saya tetapi. Kemudian 5 tahun yang lalu itu di gereja beliau datang dengan keluarga. Itu ada silaturahmi dengan keluarga. Kebetulan saya juga bagian dari pengurus masjid di situ. Dan hari ini alhamdulillah ketemu lagi dan sehat, alhamdulillah sehat beliau ini.
Kemudian juga dipercaya masyarakat Kepri untuk menyampaikan aspirasi atau mewakili warga Kepri di Jakarta. Tepuk tangan sekali lagi untuk semoga Presiden sehat selalu dan diberkahi dan menjadi adalah salah satu wakil masyarakat Kepri yang di provinsi di Jakarta. Kemudian yang saya hormati Pak Prof. Liga yang nantinya akan memberikan sosialisasi kepada kita, Pak Rio. Kemudian timnya, mohon maaf saya belum tahu. Kemudian di sini ada guru kita Pak dan Bapak Sani, ada Bapak semuanya. Baik Pak, sebetulnya beliau Pak Deden mau membuka. Kami ada 4 acara yang sekali jalan. Pertama, Pak Deden MOU yang nggak bisa diwakili dengan PT Bibit Muka Kuning, kita membuat kelas industri. Kemudian yang kedua, nanti juga kami sedang mempersiapkan itu jam 9.30 di Temenggung dan mengarahkan banyak anak juga. Kemudian yang ketiga, nanti kami guru-guru harus ada acara di masjid dekat perumahan Mediterania. Nanti semua itu kami bagi-bagi tenaga. Para wakil-wakil yang lain ngurusin kebetulan. Saya wakil siswa juga. Di sini belum lama, baru 26 tahun, masih muda. Nah, jadi untuk kami sampaikan kepada Bapak Isnet, kita di sini adalah 3.291 orang. Dan di mana kami di sini sebagian ada yang pagi sore khusus kelas 10 Pak. Karena kami ya ruangannya terbatas dan kelas 10 itu pagi sore. Kalau pagi semua nggak cukup ruangan. Nah mudah-mudahan dengan kedatangan beliau ini nanti anak bapak masuk pagi semua nanti. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Dan alhamdulillah Pak, tahun 2026 SMK 1 dari Pusat Penilaian Sekolah Nasional, SMK 1 nomor 1 di Indonesia, sekolah berprestasi di Indonesia. Alhamdulillah. Dan kemudian anak-anak kita juga telah aktif di World Skill, Pak. Di World Skill di kadang ada yang di Inggris, ASEAN Skill, ada yang di Thailand, ada yang di Vietnam. Alhamdulillah Batam Indonesia diwakili oleh SMK 1 Indonesia, Pak. Nah, ini alhamdulillah. Jadi itulah sekelumit beberapa prestasi dan beberapa prestasi yang lain. Terakhir kita untuk Indonesia, Kepri diwakili juga SMK 1 untuk medali emas untuk beberapa kompetensi di Jakarta. Jadi dilihat dari situ mungkin pusat penghargaan nasional untuk prestasi sekolah. Salah satunya nomor 1 Indonesia adalah SMK 1. Alhamdulillah itu berkat kerjasama dari semua unsur yang ada di sekolah dan dukungan dari pemerintah. Sekali lagi kami juga sampaikan kepada Bapak, mudah-mudahan kehadiran Bapak ini menjadi motivasi dari kami khusus pada guru dan juga menjadi motivasi anak kami. Dan beliau ini anak Bapak bukan bermanis dengan Bapak ini. Bapak itu ada 3 kali event dengan beliau. 3 kali event. Dan alhamdulillah Bapak ikut di dalam. Dan hari ini Bapak ini mau apa? Bapak ini ulang tahun ya, mulai dari dulu yang Bapak kenal sampai hari ini masih diberi amanah bagi masyarakat. Artinya apa? Beliau ini mempunyai track record yang luar biasa, pengabdian yang luar biasa untuk Kepri. Ini bisa jadi tawaran kita. Contoh, mungkin salah satu atau salah 2, salah 3 anak Bapak ini mungkin jadi anggota perwakilan rakyat daerah. Bukan tinggal beliau 5-10 tahun yang ke depan. Oke, mungkin itu aja Pak. Sementara yang saya sampaikan, sekali lagi kami mohon maaf Pak, karena kegiatan kebetulan dari Sabtu ini hari libur anak-anak. Dan juga tadi beliau menyampaikan apakah ada MBG. Kita MBG ada Senin sampai Jumat. Yang di atas hari Sabtu di Rapper di Jumat. Jadi tetap 6 hari per minggu. Biasanya kalau Jumat itu mereka ini double Pak. Dari Jumat makan, yang Sabtunya dikasih makanan kering. Nah, jadi ada susunya dan seterusnya. Oke, itu saja Pak. Sekali lagi kami mohon maaf
mungkin dalam keadaan Bapak ada kekurangan kami dalam menyambut, atau mungkin dengan kesibukan yang ada di sekolah, kami sekali lagi mohon maaf. Dan salam dari Bapak Kepala Sekolah, mohon maaf karena beliau betul-betul tidak bisa hadir dengan adanya MOU yang tidak bisa dilakukan. Demikian saja kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak, perhatikan nanti mudah-mudahan nampak pilar MPR RI ini dalam membangkitkan jiwa nasionalis kita semuanya. Amin. Rabbil alamin. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepukan untuk Pak Zulfahmi. Jadi anak-anak yang sekalian, apa yang beliau sampaikan bahwa Pak Ismet itu dulu sebagai Ketua Otorita Batam. Tahu Otorita Batam? Sekarang apa namanya? BP Batam, Badan Penguasaan Kota Batam. Dulu Otorita Batam. Beliau menjabat tahun 98 sampai 2005 sebagai Ketua Otorita Batam. Kemudian Provinsi Kepri yang merupakan pecahan dari Provinsi Riau pada tahun 2004 ya, dan beliau menjadi caretaker Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian saat pilkada tahun 2005 beliau terpilih sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang pertama. Beri tepukan sekali lagi untuk Pak Ismi. Kemudian saya juga sebenarnya sudah lama terjanji dengan Pak Zul, tapi setiap kita mulai acara ada aja namanya. Nah, jadi kemarin saya paksakan. Oke Pak Zul, ada ujian apa tidak? Ada ujian Pak. Oke, kita laksanakan. Alhamdulillah terrealisasi pada pagi hari ini. Karena insya Allah kita sudah keliling semua, ya. Sampai di belakang juga kemarin karena tak jadi di sini kita pindahkan ke belakang SMK Muhammadiyah yang periode kemarin. Karena tak jadi karena masih sibuk ya, kita pindahkan di sebelah. Baik hadirin yang berbahagia, kita melangkah kepada acara yang berikutnya, yaitu sambutan dari anggota MPR RI. Nah, yang Bapak sampaikan tadi bahwa MPR itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kantornya di Jakarta, yaitu di Senayan. Nah, dan juga MPR ini adalah gabungan dari anggota DPR Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih dari partai politik dengan anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih langsung secara independen tanpa melalui jalur partai politik. Ya, maka anggota DPD dan anggota DPR yang terpilih secara otomatis dia akan menjadi anggota MPR. Baik, hadirin yang berbahagia, kita berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Ismet untuk memberikan penyampaian dan sekaligus membuka acara sosialisasi 4 pilar MPR pada pagi hari ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Azul Ramoy da Basuma. Ada yang asalnya dari Minang. Wah, katakanlah. Jadi di Batam ini banyak campur ya, suku bangsa datang ke Batam semua. Dari Minang, dari mana lagi tuh? Dari Jawa ada, mana nih? Nah, jadi bercampur. Tak ada masalah. Ya. Kita sama-sama Indonesia, betul? Nah, itulah. Di Batam ini, waktu saya datang ke Batam tahun 98, Batam udah lama sini ya. Nah, lebih dulu maju. Waktu itu penduduk Batam baru 150.000 orang. Udah lahir belum? Belum. 150.000 orang di Batam. Ini belum ada nih. Nggak tahu udah berdiri belum?
Tahun berapa nih? 97. Jadi memang kawasan Batu Haji, Sabulung pun masih belum ada, masih sedikit lah. Jalan baru satu jalur. Ya. Jadi begitulah Indonesia. Ya. Kita bersatu, tidak peduli di daerah mana, dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, semua bersatu. Nah itulah Indonesia. Jadi kita bersyukur kita masih bisa bersatu. Sebab apa? Sebab wilayah Indonesia itu luas sekali. Luas sekali. Wilayah Indonesia itu sangat luas. Dari Sabang sampai berapa? Merauke. Sabang sampai Merauke itu kalau naik pesawat terbang mungkin 7 jam. 7 jam itu baru sampai. Panjangnya sama seperti benua Amerika. Begitu. Nah itulah Indonesia. Dan persoalannya bukan cuma luasnya, tapi pulaunya banyak betul. Ada yang pernah tahu berapa pulau di Indonesia? Berapa? 17.000-an lah. 17.500. Kalau nggak percaya, hitung sendiri lah. Jadi udah luas, pulaunya banyak, itu persoalannya. Dan masing-masing pulau banyak suku-sukunya. Di Sumatera aja ada berapa suku? Aceh, ada Sumatera Utara, ya. Suku Batak, suku Tapanuli, suku Minang, ya. Riau, Melayu, Kepulauan Riau juga Melayu, terus lain-lain sukunya. Di Kalimantan begitu. Di Kalimantan Dayak, suku Dayak aja ada 50 suku Dayak. Luar biasa Indonesia. Nah karena itu perlu diikat terus supaya tidak saling bermusuhan, supaya tidak berpecah belah. Itulah inti dari sosialisasi 4 pilar MPR yang nanti akan dibawakan oleh Profesor Mega, dosen di Universitas Riau Kepulauan. Inilah pentingnya. Kalau tidak diikat ini, pecah nanti, saling berkelahi, saling bunuh-bunuh. Tahun 2009, Pak Saudara dari sini, tahun 2009 di Batam terjadi perkelahian antar suku yang paling besar. Yang paling besar dalam 3 hari ini perlu saya sampaikan, dalam 3 hari 21 orang meninggal dunia, saling bunuh. Itu pernah terjadi di Batam. Kita tak mau terjadi lagi. Nah, sejak itu kita tingkatkan ceramah-ceramah pendidikan yang mempersatukan antar suku. Sekarang ada program sosialisasi 4 pilar MPR. Lebih bagus lagi. Nah, sejak itu tak ada lagi. Maka yang hebatnya lagi sekarang, ini kan masih SMA nih, SMK ya, belum boleh kawin. Iya kan, masih SMK, kau belajar dulu, jangan cepet-cepet kawin. Nah, mereka di Batam ini sudah banyak perkawinan antar suku. Ada yang dari Flores, tahu-tahu istrinya orang Aceh, ketemunya di Batam.
itu berarti sudah menyatu lah, sudah menyatu. Tak ada masalah. Tapi siswa-siswi yang sekarang jangan mikir kawin dulu, belajar dulu. Ya, setuju? Ini kalau lihat begini saya ingat dulu. Saya SMA-nya di Cirebon. Masa begini? Tapi dulu kalau kita terlambat datang, tangan dipukul pakai penggaris yang panjang dulu, pakai kayu. Tangan udah begini aja. Tapi tak nangis ya. Udah biasa dulu. Sekarang berbeda kan. Sekarang siswa-siswi udah kondisinya sangat bagus ya. Dapat makan lagi. Gimana enak makanannya? Benar. Nah, kalau si siswa enak. Wah. Di depan Azul sudah enak. Tapi alhamdulillah negara memperhatikan siswa-siswi, memperhatikan generasi muda supaya sehat, maju. Sebab Anda semua, siswa-siswi, anak semua yang akan memimpin bangsa ini. Sama semua. Presiden Prabowo juga murid sekolah. Ini sama. Jadi tanamkan tekad untuk membangun negeri ini. Jangan malu-malu. Dan SMK ini termasuk SMK tenaga ya. Lalu saya beberapa kali kemarin, 2 kali, ini yang ketiga. Ya memang sekarang udah sempit ya, udah padat ya, udah padat. Jadi udah bisa betul diajukanlah perluasan. Ya. Tanah masih ada, tanah lagi. Sebelahnya ada katanya kalau sekarang posisinya nggak ada Oh, nggak ada yang pakai. Oh, diajukan lah. Supaya kalau di tingkat ke atas masih bisa ya. Itu saatnya lah. Jadi SMK teladan ini luar biasa. Ini membanggakan sekali. Jadi dari 150.000 penduduk tahun 98 itu sekarang sudah hampir 1,5 juta. 1,5 juta. Bayangkan. Itu di belakang aja. Belum itu beri. Kalau beri mungkin mendekati 2 juta. Karena yang terbanyak di Kepulauan Riau ini ya di belakang. Jadi terus bersemangat ya siswa-siswi SMK 1 ya, SMK Negeri 1. Dan yang lebih membanggakan juga adalah mudah mendapat pekerjaan ya. Mudah dapat pekerjaan. Tidak harus payah-payah. Ditambah lagi pemerintah dulu Otorita Batam mendirikan Politeknik Batam. Tahu tempatnya di mana? Itu sudah tersedia Politeknik. Politeknik terbesar, gedung yang paling tinggi di Indonesia, nah di Batam. Jadi terbuka peluang. Kembali ke sosialisasi MPR, tadi sudah disampaikan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Gabungan dari 2 lembaga, DPR dan DPD, DPR RI dan DPD RI. Kalau DPR itu perwakilan dari partai-partai politik. Semua orang boleh menjadi anggota DPR asal masuk partai politik.
Yang satu lagi DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Itu setiap orang boleh juga masuk DPD tanpa mesti menjadi partai politik. Boleh masuk. Dari dua lembaga besar ini ya. Nah, saya kebetulan terpilih dari 4 orang di Provinsi Putri. Setiap provinsi 4 orang dipilihnya. Kalau DPD. Jadi ada 38 provinsi di Indonesia. 4 kali 38 di 152. Itulah DPD-nya. Nah, DPD dan DPR tadi bergabung dalam lembaga besar namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang tugas utamanya adalah menjaga persatuan Indonesia. Jangan sampai berpecah belah. Di Eropa banyak negara-negara yang besar, yang dulunya negara terkenal besar, akhirnya pecah. Perang saudara. Terpisah-pisah dari negara-negara baru. Yugoslavia misalnya akhirnya pecah dari 4 negara. Dulu ada yang namanya Uni Soviet, itu pecah. Di banyak di Eropa. Itu tidak lain karena rakyatnya satu sama lain tidak bisa bersatu. Potensi itu ada di Indonesia kalau tidak dirajut ya. Nah inilah nanti kita dengarkan uraian dari Prof. Mega supaya kita bisa berperilaku yang baik, bersikap yang baik, tidak membeda-bedakan kau dari mana, tidak ada masalah. Dari Palembang, dari Minang, dari Jawa, dari Papua. Dan kebetulan di Batam ada semua suku bangsa, ada kelompok-kelompok yang di Batam, ada suku-suku, ada organisasi kekeluargaan mereka, tak ada masalah. Tapi di masyarakat harus bekerja sama. Ditambah lagi agamanya pun macam-macam di Batam, betul. Ada yang bukan Muslim di sini. Ada. Ada ya, mana itu yang non Muslim? Nah. Macam-macam di Batam ada. Ada Buddha juga ada, Hindu ada, dari non Muslim ada. Dan semuanya bebas beribadah, bebas beribadah. Nah, itulah Indonesia. Itulah kelebihannya Indonesia. Semua bisa jadi menteri. Ada yang mau jadi menteri? Angkat tangan. Nanti biar Bapak daftarkan. Jadi kalau cita-cita itu harusnya tinggi-tingginya ya. Harus tinggi-tinggi. Negara sudah memberikan fasilitas banyak lagi. Sekolah yang baik, ditambah makan lagi. Zaman dulu, zaman Pak Zul tak ada makanan. Zaman saya pun tak ada makanan. Karena nggak makan kita siang. Gitu. Mudah-mudahan program ini bisa lebih mempersatukan kita, ya, menanam semangat keindonesiaan, semangat persaudaraan, persahabatan. Kita bersatu dan pendiri-pendiri negara kita sudah membuktikan ini. Pertama kita lihat ada Sumpah Pemuda. Kalau ada peristiwa Sumpah Pemuda sudah pecah-pecah dan sudah hampir negara kita ini terpecah-pecah.
Waktu itu sempat digaungkan negara federal, negara-negara bagian, negara Kalimantan, negara Sulawesi, macam-macam. Tapi tak jadi ya. Dan beruntungnya kita kalau pergi kemana saja bisa satu bahasa. Nah, tak ada masalah. Minggu lalu saya dari Papua, tak ada persoalan, bisa bahasa Indonesia, bahasa Melayu ada, bisa mengerti. Malah sehari-hari bahasa Melayu. Mau pergi ke Papua? Bagus tuh, tidak pembunuh, bagus Papua itu. Memang masih ada gerombolan-gerombolan, tapi jauh di pegunungan. Kalau di kota-kotanya makan pun gampang, karena di tiap kota ada restoran Minang. Nah, jadi tak payah makan. Jadi itu ya. Jadi saya bangga sekali ya, siswa-siswi di sini cerah-cerah, bersemangat ya. Yang penting pahami nanti 4 pilar MPR, apa saja maksudnya. Yang antara yang tujuan adalah mempersatukan kita, memperkuat persatuan. Tak boleh bermusuhan. Dan cita-citanya harus tinggi, membangun kota. Ya Pak Zul, ini calon-calon wali kota nih. Nah, ini calon-calon perempuan boleh jadi anggota DPRD, macam-macam. Yang penting kuasai pengetahuan dan bersahabat, bergaul dengan baik, bersahabat, jaga sopan santun, beribadah sesuai agamanya masing-masing. Itu harapan kami dari DPD. Mudah-mudahan program ini memberikan manfaat bagi seluruh siswa-siswi di sini, menjadi pimpinan-pimpinan di masa yang akan datang, menjadi suatu insan yang berguna, bermanfaat di masyarakat. Dan kita juga bersyukur mendapatkan pamong seperti Pak Zul. Luar biasa ini pengabdiannya. Jadi sehat ya Pak Zul? 26 tahun mengabdi, luar biasa. Dan saya dukung Pak Zul supaya diperluaslah sekolahnya, ditingkatkanlah. Terus ada tanah lain dibangun ke atas. Mudah-mudahan SMK Negeri 1 ya. Nomor 1 ini luar biasa ya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, dan siswa-siswi di sini diberikan lindungan, maju terus ya, sehat walafiat, bisa berbakti untuk Batam dan Kepulauan Riau. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bersama ini saya nyatakan program 4 pilar MPR dengan resmi dibuka. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Ismet yang telah menyampaikan dan juga sekaligus membuka acara 4 pilar pada pagi hari ini. Ini Profesor Mega. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya
sangat bahagia. Saya ingat ada wajah-wajah yang nggak asing lagi bagi saya. Ya Pak, Ibu Guru, Bu siapa namanya? Bu Sarifah ya? Ya, beliau itu dulu pernah jadi mahasiswa saya. Jadi, kok ada wajah yang masih saya ingat, Wah, tapi nama lupa, itulah guru ada. Sudah ribuan kan, jadi amat dulu sampai sekarang. Tapi masih, alhamdulillah bisa silaturahmi ke sini. Kalau saya jelaskan 4 pilar ini, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan dan Bhinneka. Tadi Bapak Ismet sudah jelaskan tentang gimana kesatuan, gimana kebinekaan. Dan tentang Pancasila tentu guru kewarganegaraan lebih paham, lebih dalam, lebih luas. Di sini saya akan mengatakan sosialisasi dari kata sosial bermasyarakat. Masyarakat itu apa sih? Apa? Ini masyarakat, ini orang kampung, dia kumpul. Itu apa? Masyarakat adalah kelompok manusia yang menempati daerah tertentu. Maka di Indonesia suatu masyarakat juga dan menempati wilayah. Salah satu syarat negara kan harus ada wilayah. Memang ada beberapa negara yang konflik wilayah. Konflik wilayah berarti mereka karena tidak adanya persatuan, perbedaan yang dikuatkan. Contohnya, tadi sudah dijelaskan Pak Ismet, Yugoslavia dulu negara besar, salah satu negara pendiri non-blok. Presidennya Joseph Broz Tito dengan Presiden Soekarno kawan karib. Tahun 92 pecah, jadi 4 negara, sekarang malah jadi 7 negara. Karena apa? Cuma karena perbedaan dialek bahasa. Dialeknya bahasanya berbeda. Padahal orang Melayu aja di Kepri dengan di Pekanbaru berbeda. Orang Jawa di Pulau Jawa itu berbeda antara orang Jawa Tengah dengan orang Jawa Timur. Bahkan Jawa Tengah yang bagian timur dengan bagian barat berbeda bahasanya. Mungkin yang dari Sumatera menganggap wah Jawa semua. Mereka berbeda, logat dialeknya berbeda. Kenapa? Kita masih tetap bersatu karena ada sosialisasi, dikuatkan. Tadi Bapak Ismet mengatakan bahwa di Batam ada 98, beliau ke Batam tahun 98. Penduduk Batam baru 150.000, sekarang sudah 10 kali dari yang karena apa? Batam menjadi incaran semua orang dari seluruh Indonesia mencari hidup atau dengan cara bekerja. Disitulah datang bersuku-suku, bangsa yang berbeda, bukan suku saja, bangsa yang berbeda. Contohnya Bang Kelvin Lee, namanya dia Kelvin Lee. Orang mana? Saya bawa kemana-mana, mahasiswa saya namanya Kelvin Lee. Orang mana? Ada namanya, nama belakangnya Tan, ya, ada nama belakangnya Yang. Kalau Lee tentu orang Cina. Saya bawa, beliau Cina, saya siapa? Tidak apa, bersatu di sini. Karena adanya sosialisasi. Pancasila yang pertama, yang untuk mengingatkan saja. Kenapa harus ada Pancasila? Negara itu harus punya namanya ideologi. Ideologi itu apa? Keyakinan. Kalian yang beragama Islam yakin ideologi saya Islam, Tuhan saya Allah, Nabi saya. Yang Nasrani juga punya ideologi, Tuhannya siapa? Yesus. Ada Nabi nggak Nasrani? Ada. Yang Yahudi juga percaya adanya Tuhan, adanya Nabi. Orang Konghucu atau Buddha punya Nabi atau Tuhan? Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Kalau Ada yang selain Kristen dan Islam? Mereka punya keyakinan. Keyakinan ini ideologi. Suka di hati itu nggak bisa dibohongi. Saya dengan Bang Kelvin punya ideologi berbeda. Contoh aja tentang hantu. Saya percaya adanya hantu. Bang Kelvin nggak percaya dia. Tengah malam lewat kuburan nggak takut karena orang mati itu nggak akan dia hidup. Sementara saya waktu masih kecil di kampung diceritai sama nenek-nenek saya, nanti kalau malam itu ada hantu. Jadinya saya terbawa sampai dewasa tentang hantu itu. Kalau baca Yasin atau Quran
hantu akan lari, takut. Nyatanya waktu baca itu lewat kuburan saya juga takut kalau amalan di kampung nggak di kuburannya bukan gitu. Karena itu keyakinan diyakinkan sudah dikasih tahu bahwa orang mati itu nggak akan hidup lagi. Tapi karena kita udah yakin, jadi takut. Kalian cinta itu ideologi. Loh, kalau kamu sudah senang, misalkan ada orang gemuk, dibilangkan dia gemuk, kamu kurus. Aku sudah senangnya itu, dikasih yang kurus, gak mau gitu. Karena apa? Ikatannya cinta dari ideologi, keyakinan. Nah, maka negara itu ada ideologi, ada keyakinan, gak bisa diubah. Bisa satu dua, buktinya ada pemberontakan. Agama itu keyakinan, bisa berubah-ubah gak? Susah. Kamu sudah dengar ceramah misalnya agama Kristen, dengar ceramah Ustaz, apa langsung pindah agamanya ke Islam? Tidak kan? Begitu juga orang Islam dengan ceramah pendeta, apa langsung semua pindah ke Kristen? Tidak kan? Karena ideologi itu tertanam sejak lama. Maka harus ada ideologi dikuatkan. Kalau tidak dikuatkan, akan hancur. Bapak Ibu kalian bersatu karena ideologi yang suka, karena cinta, ideologi. Dia nggak akan hancur. Ketika miskin, dia tetap sayang. Ketika kaya, amat sayang. Halo, ya Bapak. Dan itu ideologi kayak negara Indonesia. Ketika negara Indonesia jaya, kita sayang. Ketika negara ekonominya turun, tetap nggak pindah warga negara kan? Kalau di medsos ada yang sudah jadi tentara di Indonesia, sudah jadi polisi, sudah pindah ke warga negara karena mencari uang yang lebih banyak. Itu salah satu yang kita cari. Ya. Itu gunanya. Presiden Soekarno itu menyatukan orang yang sukunya paling banyak di Indonesia, termasuk paling banyak di Indonesia, orang yang berbeda suku bangsa. Kita itu berbeda dulu, nggak ada Indonesia. Merdeka ketika disatukan oleh nasib yang sama menjadi jajahan Belanda. Indonesia dulu benderanya merah putih biru, Hindia Belanda, disatukan oleh nasib yang sama menjadi negara kesatuan. Dan Presiden Soekarno dan kawan-kawannya merancang dulu, menyatukannya kan harus diikat. Kalian, Bapak Ibu kalian kan berbeda, tadi orang Flores sama orang Aceh, kan harus diikat dalam satu aturan. Gak bisa kamu tidur bareng, langsung oke, nikah. Nikah itu dasarnya harus ada aturan. Negara juga gitu, mendirikan negara harus ada ideologinya. Pancasila pertama harus berketuhanan. Kalau orang nggak ada Tuhan, ya susah karena agama itu untuk menyatakan aturan. Kalau nggak orang rusak. Kita nggak mau melakukan kesalahan karena takut aturan agama dilanggar. Dosa di Islam juga dosa, di Nasrani juga dosa. Dan Islam, Nasrani, Yahudi itu agama samawi, jadi istilahnya sama, dosa dan surga dan neraka. Mungkin kalau agama lain istilahnya berbeda. Yang kedua, setelah ideologi pertama ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerajaan yang dipimpin, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka berpisah, mereka bertengkar karena salah satu merasa tidak diperlakukan dengan adil. Jangankan di suatu negara, orang tua punya anak 4. Yang satu disayang banget, yang satu tidak disayang. Itu merasa mereka akan renggang dengan sendirinya. Itu saudara kandung aja orang tua nggak adil. Contohnya kakaknya sekolah dibelikan motor, adiknya nggak dibelikan. Itu udah konflik karena merasa adiknya kenapa saudara kandung saya jauh berbeda. Atau pas lebaran yang kaya itu orang tuanya senang, yang agak ekonominya kurang orang tuanya nggak begitu senang. Sama cucunya yang anak dari orang kaya disayang, yang enggak dibiarkan. Akhirnya cucu yang merasa ini tersinggung, lebaran nggak mau main ke rumah neneknya. Dan nenek bilang, oh ini kok anak durhaka nggak mau main. Padahal yang dia sendiri yang dibuat karena apa? Ketidakadilan. Maka ideologi sudah dirancang biar kalian semua itu nggak konflik, ya dibuat pengikat ideologi. Jadi Pancasila tadi dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi pasal-pasalnya itu kan sudah kalian pelajari. Tapi kalau ini nggak cukup. Yang ketiga,
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia mengadopsi republiknya. Singapura mengadopsi republik. Malaysia mengadopsi monarki parlementer. Brunei mengadopsi monarki absolut. Loh, perbedaannya apa Indonesia dengan Singapura? Kok Indonesia itu kok nggak ada perdana menteri? Pernah nggak Indonesia ada perdana menteri? Berkali-kali pernah ada perdana menteri. Akhirnya apa? Bubar. Karena apa? Perdana menteri kepala pemerintahan, presiden kepala negara. Antara presiden dan kepala pemerintahan itu sering beda isi, tujuannya berbeda. Dulu kan banyak perdana menteri, maka kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tadi. Indonesia mengadopsi presidensial. Jadi kepala negara itu juga kepala pemerintahan. Kayak di Turki dulu ada perdana menteri. Sejak Erdogan berkuasa menjadi presiden, dia otomatis menjadi perdana menteri dan presiden dari satu kayak Indonesia. Dari kuat, pemimpinnya itu satu aja. Loh, Singapura juga kuat Pak. Ada presiden, ada perdana menteri. Di Singapura yang melakukan pekerjaan mengatur pemerintahan ada perdana menteri, kepala negara sebagai simbol. Dan yang terkenal adalah perdana menterinya. Malaysia kan monarki, kan kerajaan, kok ada perdana menteri? Yang mengatur pemerintahan Malaysia itu perdana menteri. Raja adalah simbol, dia yang mengesahkan. Jadi berbeda Indonesia dengan Singapura. Singapura republik yang berbau parlementer, Indonesia presidensial. Nah, Brunei Pak, Brunei itu monarki absolut, kepala negara memegang kekuasaan penuh, tidak ada parlemen. Arab Saudi tidak ada parlemen. Kok aman Pak? Ya. Aman kan Brunei, nggak pernah ada demo karena perutnya kenyang. Mereka rajanya adil. Nggak pegawai negeri pun dapat tunjangan dari pemerintah, dapat gaji, semua rakyat digaji. Tenang nggak? Tenang, kalau semuanya perutnya sudah kenyang, semua merasa adil, maka untuk konflik itu kecil sekali. Kayak kalian duduk seperti ini, habis itu makan, tenang. Kenapa? Ketika ada pasokan nutrisi masuk, karbohidrat masuk banyak, rasanya itu saraf menjadi rileks. Coba Anda habis minum teh manis atau sirup, habis olahraga, nikmat, habis itu makan, lezat ya? Lezat. Untuk konflik kecil kan? Kecil. Kalian lagi lapar, di rumah dimarahi orang tuanya, nggak sarapan, sampai kampus nggak ngerjakan PR, dimarahi gurunya, dipameri kawannya, makan enak, padahal kawannya makan sendiri gitu. Kalian emosi, pengen berontak, itu disenggol sedikit aja maksa, tapi kapal tanda dengan dicubit aja tersenyum. Ini bercanda. Itu konflik bisa dihindari. Itulah menjadi dasar kebinekaan kita. Batam itu contoh kebinekaan, tapi berbagai macam suku. Tadi sudah sebutkan kan, dari Minang mana, dari Batak mana. Aceh ada sih Aceh. Ada orang Aceh. Ada nggak orang Papua? Nggak ada. Yang saya ambil Bukit Barat, nggak ada. Flores, nggak ada. Jangan nggak ada. Kalau dari mungkin nggak ada Minang, ada Jawa, ada besar. Bineka itu sudah terjadi sejak sebelum Republik Indonesia berdiri, sejak zaman Majapahit. Majapahit itu dengan menyatukan seluruh Nusantara ini jadi satu di wilayah persatuan Majapahit. Bahasanya apa dulu? Sanskerta. Makanya sampai Thailand itu bahasanya sama karena itu wilayah Majapahit dulu. Enggak. Ada suatu negara pemimpinnya itu tidak presiden, yang lagi hangat sekarang apa? Amerika sama Persia, Irak.
Persia itu kekaisaran dulu menjadi Republik Islam. Beda ya, tadi saya tambahkan ada republik yang presidensial, ada yang parlemen kayak Singapura. Indonesia itu presiden, fokusnya Singapura perdana menteri. Nah, kalau Iran presidennya itu masih di bawahnya ulama, maka republiknya Islam, Republik Islam Iran, bukan Republik Iran tapi tambah Islam. Itu yang menjadi pemimpin negara ya, itu seorang ulama, Ayatullah itu. Maka kekuasaan pegang Ayatullah Khomeini. Ketika mau perang apa-apa yang menentukan bukan presidennya, yang menentukan adalah Ayatullah Khomeini. Indonesia, Singapura ketika mau perang yang menentukan bukan perdana menterinya tapi presidennya. Malaysia kalau mau perang yang menentukan bukan perdana menterinya tapi raja. Malaysia yang diperkuat juga. Kembali ke Bhinneka tadi. Nanti sama kalian udah dewasa aja dulu juga. Waktu itu berlalu cepat banget ya, 20 tahun, 15 tahun. Bhinneka Tunggal Ika ini yang akan saya jelaskan di sini. Karena dasarnya tunggal itu artinya satu, nomor satu. Ika satu kan, tunggal satu. Bhinneka bermacam-macam. Di sini kita duduk di sini, nggak ada perang suku tadi tahun 98, 99. Di Batam ada pembunuhan besar-besaran, itu terjadi di Batam. Karena antara suku Flores dengan suku Batam. Kenapa mereka berperang? Karena tidak ada persatuan. Kalau sedikit-sedikit singgung, ya nanti kita akan bertempur, berperang. Perbedaan itulah yang menjadikan kita perselisihan. Kita itu berbeda. Disatukan pertama apa? Oleh bahasa. Waktu pertama disatukan bahasanya sama. Negara Arab itu Arab. Bahasanya 22 negara. Kenapa tidak bisa bersatu? Bahasanya adalah satu Arab. Di Indonesia ratusan bahasa bisa bersatu oleh tadi, kok persatunya itu ideologi yang sama. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Biar langsung aja tanya jawab karena saya rasa ilmu Pancasila mudah-mudahan itu sudah sangat sering dipelajari di SD ya. Oke, waktu saya kasihkan kepada saudara saya, rekan saya, namanya Ustaz Rionaldi. Dia itu punya nasi Arab. Terima kasih Bapak Ustaz Rionaldi, waktu saya kasihkan lagi. Baik, tepukan untuk Pak Mega. Baik, apa aja 4 pilihan itu? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang ketiga? Yang keempat? Ya, jadi ini 4 merupakan pilar kita. Apa itu pilar? Ya, fondasi ataupun tiang penyangga. Ya, 4 dasar. Tapi kalau kita ada 5 sila ya. Pancasila ada 5, tapi ini adalah pilar penonggaknya. Jadi kalau Pancasila ini kita pegang, di situ sudah mencakupi 5 sila. Yang pertama apa? Pancasila. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Ya, itu yang pertama ya, Pancasila. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 ya. Kemudian NKRI. Kemudian Bhinneka. Apa yang dimaksud Bhinneka Tunggal Ika? Ya, baik. Tadi Pak Mega sudah jabarkan ya tentang 4 pilar itu. Bagaimana Indonesia punya ratusan bahasa, suku bangsa ya, tetapi bisa bersatu sampai saat ini. Itu pertanda adanya pilar tadi
pilar kebangsaan. Tapi kalau dulu ya anak-anak kami, waktu kami yang sudah generasi umur 40 ke atas itu sekolah, kita dulu semuanya punya namanya P4 ya, pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila selalu ada ya. Kalau mau nikah harus penataran keempat, kalau mau masuk sekolah penataran keempat. Jadi selalu terpatri di hati kita. Tapi sekarang makin ke ujung kadang-kadang sudah makin agak menepi. Maka dari itu MPR masih punya program yaitu sosialisasi 4 pilar ini. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan ya, karena waktu juga ya. Ada yang ingin ditanyakan, disilakan. Karena ini sebenarnya kalau mencepatkannya ini bisa 1 hari atau 2 hari pelatihan ya. Nah, tapi karena waktu juga kita buka pertanyaan 2 saja. 1 dari yang perempuan, 1 dari laki-laki atau cowok. Oke? Ada tak pertanyaannya? Coba tunjukkan. Siapa yang berani? Yang laki-laki ada? Oh, berarti paham semua. Sudah paham semua? Paham apa tak paham? Nah, coba dulu, ada tak? Atau dari perempuan, ada? Ayo. Wih, kok kurang berani? Jadi, Bapak itu sosialisasi sudah di sebelum ini kita sudah semua SMK. SMK 1 sudah, SMK 8 sudah, ini SMK 5 sudah, SMK Teladan sudah, SMK Muhammadiyah sudah, MAK 1 sudah. Jadi kita sudah sosialisasikan. Apa yang disampaikan oleh Pak Ismail itu dulu pada tahun 2009 terjadi perkelahian antar suku di Batam. Di Batam, ramai orang meninggal waktu itu. Antara Batak dengan Flores sedang waktu itu. Bapak juga belum di Batam, Bapak Ismail dari Batam ya. Nah, maka dengan ini mudah-mudahan Batam tetap maju, Batam tetap bersatu, kompak untuk membangun. Ya. Jadi tidak ada yang mau bertanya. Sudah, apa sudah sarapan belum? Hah? Udah sarapan belum? Ini senyum-senyumnya kayak senyum belum sarapan ya ini. Wah, ini ketahuannya lebih apa? Kayaknya belum sarapan. Ini ada nasi kebuli dari Enggak, nasi ini ayam crispy. Oh iya, dia juga pemirsa yang crispy ya. Ada yang tinggal di Segurung? Atau Batu Haji aja ini? Di Arisa itu. Oke, baik. Cukup mungkin ya. Baik, terima kasih kepada Pak Profesor Suswanto Ismadi Megah yang telah memberikan pemaparan tentang 4 pilar MPR ini. Mudah-mudahan anak-anak kami, siswa-siswi SMK Negeri 1 Batam akan tetap rajin belajar untuk menggapai cita-cita seperti yang disampaikan oleh Pak Ismail tadi. Cita-cita harus setinggi langit. Anak-anak kami semua tahu tak berapa umur Pak Ismail? Hah? Tahu? Dia kelahiran 1946. 80 tahun. Tahu? Tahun 1946. Berarti sudah tahun ini sudah 80. 79 sudah apa? Tapi sudah masih semangat dia. Nah, ini memotivasi kita. Beliau itu sungguh luar biasa. Bayangkan anak-anak kami, beliau tadi jam 7 sudah landing di Batam. Artinya dari Jakarta tadi, dari rumah kemungkinan sebelum sholat subuh. Nah, sebelum sholat subuh dia sudah ke bandara. Nah, sampai di Batam dari jam 7. Nah, kita sudah acara pagi ini kan. Nah, makanya dia pergi tadi untuk mungkin istirahat sebentar. Nanti jam 1 acara lagi di SMK 11. Nah, setelah acara SMK 11 dia ada satu undangan yang mau dikunjungi, yang mau didatangi undangan. Habis itu nanti jam 6 sore terbang lagi ke Jakarta. Hebat tak itu? Sudah umur 80. Nah, jadi semua kalian tahun berapa nih? 2000?
2009. Anak bapak yang tua kelahiran 2007. Sekarang dia SMA 5 kelas 3. Makanya anak-anak ini semua gantungkanlah cita-citamu setinggi langit untuk membangun negara ini, membangun Kota Batam dan provinsi Kepulauan Riau. Oke? Beri tepukan yang gemuruh untuk kita semua. Mungkin itu saja sosialisasi 4 pilar MPR kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya sudahi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, foto bersama juga tak? Cukup, Mak? Oke, terima kasih. Nanti penyerahan apa? Foto-foto penyerahan nasi.